Wahyu pasal yang ke-13 ya. Malam ini kita sudah sampai ke Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Satu bagian yang kelihatannya sangat disukai oleh orang banyak ya. Ada seorang pernah berkata demikian. Banyak orang mungkin tidak mengerti Alkitab secara keseluruhan, bahkan tidak mengerti Wahyu secara keseluruhan. Tetapi bagian ini merupakan bagian yang sangat tertarik bagi mereka. Ya, bagian ini merupakan bagian yang mereka pelajari, mereka selidiki, ya, mereka ikut mengambil bagian di dalam diskusi dan sebagainya. Ini adalah satu bagian yang sangat tidak gampang bagi kita untuk mengertinya. Nah, kita meminta Tuhan untuk menolong kita untuk dengan kerendahan hati bersama-sama belajar ya satu bagian ini yang sangat penting. Nah, kita juga melihat di dalam bagian ini ya bagaimana kerajaan kerajaan iblis berusaha untuk menentang Tuhan dengan berbagai macam cara. Dan tentunya iblis tidak akan senang kalau kita berbicara tentang dia. Ya. Jadi kita juga meminta perlindungan daripada Tuhan. Nah, kembali kita mengingat akan apa yang sudah kita pelajari, khususnya setelah sangkakala ketujuh dibunyikan. Dengan sangat jelas Alkitab mengatakan bahwa pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Jadi kita tahu iblis sudah memerintah menjadi penguasa angkasa ya di dalam satu masa yang cukup panjang ya. Nah, sekarang tiba-tiba pemerintahannya itu diambil alih oleh Tuhan. Iblis tentunya sangat tidak senang. Ya. Akhirnya di dalam pasal yang ke-12 sampai ke-14 kita melihat serangan balik daripada iblis. Sebelum Tuhan mendirikan kerajaan 1000 tahunnya dan kemudian masuk ke dalam kekekalan, iblis itu berusaha keras supaya rencana Allah itu dapat dibatalkan. Ya, itu adalah tujuan iblis. Makanya kita sebelumnya di dalam ayat yang ke-12 kita melihat setelah dia dibuang ke bumi, dia juga berusaha untuk melenyapkan umat Israel karena umat Israel adalah instrumen, ya, adalah alat yang dipakai Tuhan untuk mendirikan kerajaannya. Seperti kita ketahui bahwa kerajaan 1000 tahun itu akan didirikan di Yerusalem melalui umat Israel. Jadi iblis juga mengetahui bahwa Israel adalah alat, ada instrumen di dalam mendirikan kerajaan 1000 tahun. Sehingga iblis berusaha untuk menghancurkannya. Ya, ini adalah sesuatu yang kita lihat dengan sangat jelas. Ya. Kemudian di dalam pasal yang ke-13 ini, kembali kita melihat dua binatang. Ya, binatang yang pertama semacam penguasa politik yang seperti yang sudah kita bicarakan sebelumnya ya, dan kita saat ini mempelajari binatang yang kedua ya, seorang pemimpin agama yang sama jahatnya dengan pemimpin politik ya. Nah, dia minggu lalu kita juga melihat karakternya ya. Dia penampilannya seperti domba ya. Domba itu lembut, domba itu gampang diterima ya. Kita tahu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia itu sebagai domba, tetapi suaranya itu seperti naga ya. Jadi itu adalah sesuatu yang sangat berbeda dari karakternya dan penampilannya ya. Dia mencoba untuk menarik orang kepada dia, tetapi di dalam hatinya, di dalam sifatnya dia itu sama sekali menakutkan ya, sama seperti binatang yang pertama pemimpin politik itu yang sangat menakutkan ya. Binatang kedua ini juga demikian. Jadi kita melihat di sini kenyataannya iblis itu sangat jahat dan dia berusaha untuk menguasai dunia lagi dengan memakai dua manusia, yaitu yang disebut sebagai dua binatang. Dikatakan binatang karena sifatnya itu seperti binatang, ya, kejahatannya sifatnya itu seperti binatang. Yang pertama
pemimpin politik, yang kedua adalah pemimpin agama. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat di dalam ayat yang ke-16 dan ke-17 ya. Kalau kita perhatikan di dalam ayat ini, saya baca dulu ayat ini dikatakan, dan ia menyebabkan, ia adalah binatang yang kedua ya. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan ia seorang dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666 ya. 666 yang seringkali kita lihat banyak sekali cara penafsiran. Nah, kita melihat di sini ya ada 3 hal yang akan kita perhatikan pada malam hari ini. Yang pertama adalah kita dunia akan memiliki satu sistem ekonomi yang bersifat global, ya bersifat sedunia. Jadi sistem ekonomi yang sedunia. Kemudian kita akan melihat juga di dalam ayat yang ke-16b dan bagian 17 ini adalah satu bilangan, ya, bilangan yaitu sebagai tanda, ya, bilangan itu sebagai tanda atau nama binatang itu sebagai tanda. Dan yang ketiga kita juga melihat di sini di dalam ayat yang ke-18 kita mendapatkan informasi tentang nomor binatang tersebut ya, yaitu 666. Dan inilah mengapa kita melihat banyak orang di dalam dunia ini pada masa ini mereka terus-menerus untuk berusaha mengerti sistem bilangan ini ya, dan mereka berusaha untuk menebak-nebak tentang siapakah ya antikristus dan siapakah binatang yang kedua sebagai pemimpin agama ya. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat disukai banyak orang. Nanti kita akan membahasnya dengan lebih mendetail. Baik, di dalam ayat yang ke-16 di sini dikatakan, dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya dan pada dahinya. Perhatikan dikatakan di sini kepada semua orang. Ya. Nah, kalau dikatakan kepada semua orang, berarti semua lapisan, ya, baik lapisan budaya, lapisan masyarakat, ya, lapisan ekonomi, segala macam lapisan. Nah, di sini menggunakan 6 istilah untuk menyebutkan semua manusia yang ada di dalam dunia ini dengan istilah kecil atau besar. Jadi tidak hanya orang dewasa yang akan diberikan tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, tetapi kecil juga, anak kecil juga, semua orang, ya, kecil atau besar. Nah, orang yang kaya, orang yang miskin, ya, jadi itu menunjukkan tentang kondisi finansial seseorang, tidak peduli dia kaya atau miskin, dia harus mendapatkan tanda itu. Dan kepada mereka yang merdeka atau hamba, ya, baik mereka yang sudah dijualkan kepada orang lain ataupun mereka yang masih hidup berdikari, semuanya akan mendapatkan tanda. Jadi seorang penulis di dalam komentarnya tentang kitab Wahyu, dia mengatakan demikian, penggabungan keenam unsur di dalam lapisan masyarakat ini menunjukkan atau menekankan tentang totalitas masyarakat.
secara keseluruhan, ya, mencakup semua manusia. Jadi termasuk budaya, kategori sosial, ekonomi, ya. Tidak peduli siapakah kita, dikatakan di sini setiap orang, ya, setiap orang harus memiliki tanda tersebut. Jadi tidak ada seorang pun yang terkecuali, ya. Kalau orang tidak memakai tanda itu, nanti kita akan melihat mereka mempunyai resiko yang sangat berat, ya, yang sangat susah, ya. Nah, itu tentunya tidak diinginkan oleh Allah, tetapi kita melihat inilah keadaan dan kekejaman dunia tanpa Kristus, tanpa Allah, tanpa Tuhan, ya. Kita melihat pada waktu antikristus diutus oleh naga, yaitu si iblis, ke dalam dunia ini. Kemudian dia mengutus binatang yang kedua sebagai pemimpin agama. Kedua-duanya bekerja sama, ya, untuk menekan manusia yang ada di dalam dunia ini. Pertama-tama mereka menekan mereka dengan tanda ini, ya. Nah, ini adalah satu sistem yang mereka pakai, ya. Jadi tanpa ada tanda ini, tanpa ada sistem yang bersatu ini, maka antikristus tidak dapat menjadi pemimpin satu-satunya di dalam seluruh dunia. Kita tahu bahwa nantinya antikristus akan menjadi pemimpin politik, pemimpin satu-satunya di dalam dunia ini, ya. Dia akan menguasai, tetapi untuk dapat menguasai akan seluruh dunia ini, dia membutuhkan, dia perlu mempersiapkan akan ekonomi, ya, sistem ekonomi. Jadi mereka perlu satu sistem ekonomi global bersifat sedunia, ya. Nah, ini diungkapkan dengan sangat jelas di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca, ya, seperti dikatakan di sini, dan tidak seorang pun dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Jadi ini adalah sistem ekonomi yang dipakai untuk mendukung sistem politik. Nah, untuk dapat memiliki kuasa politik secara keseluruhan selain daripada sistem ekonomi yang bersifat global ini, juga mereka akan mempersiapkan sistem keagamaan, ya. Jadi kita sudah melihat bagaimana patung yang didirikan oleh binatang kedua untuk memperingati binatang yang pertama yang luka, kemudian disembuhkan, ya, dengan seolah-olah dia dibangkitkan. Jadi patung itu kemungkinan ditaruh di dalam bait suci orang Yahudi. Nah, jadi sistem agama diubah, sistem politik diubah, sistem ekonomi diubah, sehingga melalui kesatuan itulah antikristus nantinya dapat menguasai, ya. Nah, ini adalah tanda-tanda akhir zaman, ya. Seperti Tuhan Yesus dalam Matius pasal yang ke-16 ayat yang kedua dan ketiga mengatakan, tetapi jawab Yesus pada petang hari, karena langit merah, kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari, karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Nah, Tuhan Yesus pada waktu itu berhadapan dengan orang Farisi yang meminta tanda daripada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengatakan mereka yang kelihatannya bijaksana, ya, pemimpin-pemimpin agama, pengajar-pengajar orang Yahudi, tetapi mereka tidak dapat membedakan tanda-tanda akhir zaman, ya. Jadi Tuhan Yesus menegur, ya. Nah, kadang-kadang kita juga melihat hari ini banyak orang Kristen, ya, mereka mempunyai pengertian, mempunyai pengetahuan, mempunyai pendidikan yang sangat baik, ya, mengetahui bagaimana memasukkan anaknya ke sekolah yang mana, memilih rumah yang bagaimana, memilih mobil yang bagaimana dan sebagainya. Tetapi untuk
apa yang dikatakan oleh Tuhan tentang kedatangan yang kedua kali, kadang-kadang kita lalai, ya, kadang-kadang kita tidak terlalu memperhatikannya, ya. Jadi saya sangat bersyukur di dalam pemahaman Alkitab ini kita bersama-sama boleh mempelajari kitab Wahyu, ya, satu kitab yang menolong kita untuk mempersiapkan hati kita menghadapi satu masa yang kita sendiri sangat tidak tahu, tetapi sudah diketahui, sudah direncanakan oleh Tuhan, sehingga kita dapat, ya, melalui wahyu ini sedikit banyak mengetahui rencana Allah, mengetahui tentang apa yang akan dilakukan oleh iblis di dalam mereka menentang dan mencoba untuk menghalangi datangnya kerajaan Allah ke dalam dunia ini. Jadi kita bersyukur Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk mempelajari firman-Nya yang begitu indah ini. Nah, kalau kita perhatikan, ya, membandingkan tanda-tanda yang Tuhan Yesus maksudkan, tanda-tanda zaman, ya, tanda-tanda di dalam kedatangan Tuhan Yesus yang pertama dan kedua, kita dapat melihat bahwa di dalam Alkitab memberikan banyak kesempatan, banyak penjelasan tentang tanda-tanda kedatangan Tuhan yang kedua, ya. Kita memiliki ilmu eskatologi yang sangat bagus, ya. Banyak sekali para peneliti Alkitab, mereka sangat teliti, ya, sangat rajin di dalam mempelajari firman Tuhan sehingga memberikan satu sistem eskatologi yang sangat menolong kita untuk dapat mengerti informasi-informasi yang Tuhan berikan kepada kita, ya, melalui kitab Wahyu ataupun kitab nubuatan yang lain yang seringkali pada waktu kita membaca, kita seringkali juga menggunakan nubuatan yang lain untuk menjelaskannya. Baik, jadi kita melihat di sini sebenarnya sistem ekonomi sedunia itu kelihatannya tanda-tandanya sudah mulai, ya, sudah banyak di tengah-tengah kita, ya. Kalau kita selidiki berarti kedatangan Tuhan atau masa sengsara besar itu sudah semakin dekat, ya. Nah, kalau masa sengsara besar itu sudah semakin dekat dan karena, ya, pengangkatan kita diangkat ke surga itu sebelum masa sengsara besar, maka pengangkatan kita, ya, pengangkatan orang Kristen kelihatannya juga sudah mendekat. Nah, saya tidak tahu apakah waktu saudara mendengarkan akan kata-kata yang demikian senang atau susah, ya. Saudara sekalian, kita akan pergi bertemu dengan Tuhan kita, diangkat ke angkasa, itu adalah sesuatu yang indah, ya, karena kita boleh terlepas daripada segala penderitaan yang ada di dalam dunia ini. Ya, kita melihat di sini, ya, tanda-tanda kesengsaraan, segala sesuatu yang merupakan tanda-tanda tentang kedatangan Tuhan Yesus kembali seperti yang Tuhan Yesus katakan juga di dalam Matius 24, ya, itu sudah semakin banyak yang muncul, ya, semakin banyak kelihatan. Nah, itu seperti kalau kita melihat suatu pertandingan, ya. Kalau pertandingan itu misalnya semua lapangan sudah disiapkan dengan baik, pemain-pemainnya sudah disiapkan dengan baik, mereka sudah datang, itu berarti memberikan tanda bahwa permainan itu sudah akan dimulai. Ya, nah, ini adalah juga akhir zaman, kita melihat, ya, semua hal-hal yang dinubuatkan di dalam Alkitab itu sudah mulai dipersiapkan. Ya, misalnya kita melihat tentang sistem ekonomi yang global, yang bersifat global, ya. Nah, seperti yang dikatakan tadi di dalam ayat yang ke-16, yaitu mencakup semua orang, mencakup seluruh manusia, ya.
Nah, kita yang tinggal di Amerika Serikat ya, kalau beberapa tahun yang lalu ya, beberapa puluh tahun yang lalu atau 100 tahun yang lalu ya, kalau kita berbicara tentang globalisasi secara ekonomi, masalah ekonomi, sistem ekonomi sedunia, mungkin waktu itu masih sangat jauh ya. Mungkin orang itu akan berkata tidak mungkin ya. Apa yang terjadi di dunia belahan sana, kita waktu itu mungkin masih di Indonesia atau di mana ya, belahan dunia apa yang terjadi di belahan dunia sana itu tidak terlalu mempengaruhi belahan dunia yang lain ya. Akan tetapi pada hari ini kita melihat ya masalah pandemi misalnya ya, yang mempengaruhi ekonomi ya, itu bukan hanya mempengaruhi satu negara, tetapi mempengaruhi semua negara ya. Seluruh dunia kelihatannya dipengaruhi ya. Itu karena ada koneksi ya, ada koneksi satu dengan yang lain. Jadi negara yang satu tidak lagi terisolir dari negara-negara yang lain ya. Jadi kita akan melihat hal-hal yang demikian semakin hari semakin nyata ya, yaitu sistem ekonomi sedunia ini akan semakin hari semakin memberikan dampak ya di dalam kehidupan kita ya, di dalam kehidupan kita. Ada seorang yang bernama George Soros. Dia adalah seorang globalis klasik ya, seorang bukan Kristen ya. Dia pernah berkata demikian. Dia bilang, saya pikir dolar sekarang perlu dipertanyakan katanya ya. Nah, sekarang dolar kan dipakai sebagai kayak ukuran untuk ekonomi dunia ya. Dia katakan saya pikir dolar sekarang dipertanyakan ya, dan saya pikir sistemnya perlu direformasi sehingga Amerika Serikat akan tunduk pada disiplin yang sama seperti yang diberlakukan di negara lain. Dia katakan dalam jangka panjang memiliki unit akuntansi internasional daripada dolar sebenarnya akan lebih menguntungkan dunia. Kita melihat dia adalah seorang yang dia mengatakan ini di dalam tahun 2016 ya. Jadi kita melihat dia adalah seorang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi dia boleh berkata sesuatu yang sepertinya dikatakan di dalam Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang ke-16 ini ya. Jadi dia katakan sistem akuntansi yaitu suatu mata uang ya nantinya akan menggantikan dolar katanya, dan itu akan menguntungkan seluruh dunia katanya. Ya, jadi ini adalah sesuatu yang sedang dibicarakan di dalam sini ya, sesuatu yang ditaruh sebagai tanda. Nah, saudara sekalian, dan tanda itu sebenarnya mencakup seluruh informasi daripada seseorang yang manusia dapat memakainya untuk segala-galanya. Jadi kita melihat di sini kita semakin dekat ya, dengan sistem globalisasi dunia ini ya, sistem ekonomi ini. Nah, selain berbicara tentang sistem ekonomi di dalam ayat yang ke-17 dikatakan, dan tidak seorang pun dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Jadi kita melihat di sini selain ada tanda di bagian tangan kanannya atau di dahinya ya. Mengapa di bagian tangan kanan atau di dahi? Ada seorang penafsir mengatakan kalau untuk orang zaman dahulu ya, zaman dahulu khususnya di Israel atau di Timur Tengah ya, seorang perempuan akan ditutup sampai rapih ya, sampai tidak kelihatan selain daripada dahinya, sehingga itulah tempat yang dapat ditanamkan tanda itu. Nah, tanda itu apa? Tanda itu adalah nama binatang itu atau bilangan namanya ya, yang tadi kita lihat adalah 666. Nah, sebenarnya ini berbicara tentang apa, saudara sekalian ya? Di sini sebenarnya berbicara tentang satu sistem pemantauan global ya, satu sistem yang ingin memantau, menguasai ya seluruh dunia secara global ya, secara global. Jadi itu adalah sesuatu yang kelihatannya
ya, mau dipakai oleh iblis untuk mengetahui situasi dunia, untuk mengetahui keadaan setiap orang. Jadi dia memakai cara ini, ya. Nah, di dalam Yeskiel mengatakan demikian, ya. Yeskiel pasal yang ke-28 dikatakan, "Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah." Nah, kita melihat iblis sebelum dilempar ke dalam dunia ini, dia penuh hikmat dan maha indah. Engkau di Taman Eden, yaitu taman Allah penuh segala batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit, yaspis hijau, permata pirus, krisopras, dan nefrit, lasurit, batu darah, dan malakit. Ya, wah, banyak permata-permata yang indah. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Jadi kita melihat di sini dengan jelas dikatakan bahwa malaikat itu adalah ciptaan, iblis itu adalah ciptaan. Lalu kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga di gunung kudus Allah. Engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Engkau tak bercelah di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Kembali di sini berbicara tentang iblis itu sebenarnya diciptakan, ya. Lalu dikatakan, dengan dagangmu yang besar engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa, maka kubuangkan engkau dari gunung Allah dan kerub yang berjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. Engkau sombong karena kecantikanmu, hikmatmu kau musnahkan dengan semarakmu. Ke bumi kau kulempar. Kepada raja-raja engkau kuserahkan menjadi tontonan bagi matanya. Jadi kita melihat di sini di dalam ayat yang ke-13 dan ke-15 menunjukkan tentang iblis, itu adalah ciptaan Allah. Ya, iblis itu sebenarnya sangat berhikmat, dikatakan penuh hikmat dan maha indah, sehingga dia mempunyai satu strategi yang begitu sempurna karena dia diciptakan dengan hikmat yang begitu sempurna, ya, dikatakan penuh hikmat dan maha indah, memakai istilah yang begitu agung untuk menunjukkan, ya, dia katakan gambar dari kesempurnaan engkau, ya. Jadi iblis itu sebenarnya ciptaan yang sangat-sangat berhikmat, sangat indah, tetapi sayangnya dia menentang Allah, dia dibuang ke dalam dunia ini. Tetapi dia telah membuat satu rencana untuk menentang Allah. Tetapi walaupun dia begitu kelihatannya sempurna, rencananya begitu sempurna, ya, tetapi dia tetap ciptaan dan Allah adalah pencipta. Ya, dia bukan maha kuasa, dia bukan maha ada, dia bukan maha tahu, sehingga iblis kita tahu pada satu hari akan dikalahkan, ya. Walaupun rencananya begitu sempurna, tetapi dia tetap tidak dapat melawan Allah, ya. Hari ini banyak film-film yang menunjukkan seolah-olah iblis itu setara dengan Allah, boleh bertanding satu dengan yang lain. Ya, saudara, kita harus hati-hati dengan apa namanya itu media-media dunia yang mencoba untuk membahas bagian ini, tetapi dengan cara duniawi, ya, bukan sungguh-sungguh mengenal Allah, bukan sungguh-sungguh mengenal iblis, sehingga sepertinya iblis mempunyai kekuatan yang sama sehingga mereka ingin melihat nantinya siapa yang menang, ya. Nah, itu adalah dunia, tetapi kita dengan sangat jelas kita mengetahui bahwa iblis pasti akan kalah. Tetapi walaupun iblis sendiri juga tahu dia akan kalah, tetapi dia mempunyai ambisi yang luar biasa. Ya, dari ayat-ayat yang kita baca, kita dapat melihat bagaimana ambisi daripada iblis ingin terus-menerus melawan Allah, ingin terus-menerus menghalangi pekerjaan Allah. Ya, iblis tidak pernah mau
melepaskan diri ya. Jadi dia memakai sistem ekonomi, sistem budaya dan juga sistem agama untuk mempersatukan dunia ini supaya dia dapat menguasai dunia ini. Nah, kembali kita melihat di sini ya, memakai tanda itu ya, memakai tanda itu. Kalau orang yang tidak mempunyai tanda itu tidak dapat membeli dan tidak dapat menjual. Nah, mengapa saya katakan itu kelihatan semakin dekat, saudara sekalian ya. Nah, sekarang kita berada di dalam satu zaman digital ya, satu zaman digital. Kelihatannya segala sesuatu itu mulai mengarah ke digital sampai jual beli kita sekarang kebanyakan memakai digital ya. Kayaknya uang tunai sudah tidak terlalu dipakai lagi ya. Saya tidak tahu kalau saudara memikirkan sebentar ya. Kira-kira kapan terakhir kali saudara memakai uang tunai untuk membeli sesuatu, saudara sekalian ya. Kelihatan kita sekarang jarang memakai uang tunai, kebanyakan dia kartunya ya. Nah, kita melihat di dalam kartu kredit card atau kartu ID kita, garis hitam itu sebenarnya semua informasi-informasi kita berada di sana ya. Nah, kita akan melewatkannya di depan mesin atau sekarang pakai chip ya, kita hanya mendekatkannya ke mesin itu saja, informasi kita akan langsung dibaca dan kemudian itu mesin itu akan memberitahukan kepada kita apakah kita ini orangnya mampu untuk membayar atau tidak mampu, di-approve atau tidak di-approve. Itu semua ada di situ, saudara sekalian ya. Apalagi ID kita kalau dilihat langsung segala informasi. Nah, penggunaan digital itu sangat menguntungkan kepemimpinan, sistem kepemimpinan global. Ya, mengapa dikatakan demikian? Kalau seseorang memakai uang kontan, ya, uang tunai untuk membeli sesuatu itu biasanya tidak ada catatannya, tidak ada rekodnya. Ya. Tetapi dengan menggunakan kredit card, menggunakan ini dan itu, maka kita akan melihat ya segala proses, segala transaksi kita ya itu akan tercatat. Jadi kalau pemerintah mau mengetahui keadaan kita, pemerintah mau mengetahui situasi ekonomi kita, mereka akan sangat langsung cepat sekali untuk dapat mengetahuinya. Ya, jadi itu sebenarnya adalah suatu sistem pemantauan, ya, memantau keadaan manusia yang ada di dalam dunia ini. Kalau dengan penggunaan uang tunai, mereka mungkin tidak dapat memantau, ya, tetapi dengan transaksi yang bersifat digital itu semuanya akan terpantau ya. Nah, saudara sekalian, sekarang kita ya tadi saya katakan kita tidak tahu ya kapan kita terakhir kali memakai uang tunai ya. Kelihatannya kebanyakan kita belanja kita memakai kartu ya, kartu sudah menjadi terbiasa. Saya ingat pada waktu kita sedang jalan-jalan ya, waktu kita mau dari Paris ke London, kita sampai di bank Paris, kita cari bank ya, akhirnya kita ketemu bank di Paris, kita pergi 2 atau 3 ya, sampai di bank kita mau tukar euro ke pound ya, Inggris. Waktu kita sampai di bank ada orangnya di counternya ya, tetapi dia bilang kita tidak punya uang kontan di sini katanya. Lalu kemudian saya bilang kalau saya mau tukar uang gimana katanya, kamu harus pergi ke ATM machine katanya, yang mesin, mereka ada beberapa mesin di situ. Lalu saya bilang bagaimana saya tukar uang dengan mesin itu? Dia bilang harus punya kartu katanya. Jadi kalau kamu tidak punya kartunya, kamu tidak bisa menukar katanya ya. Jadi saya waktu itu juga sudah mulai teringat, wah ini tanda yang nantinya di masa sengsara besar itu, kalau orang tidak mempunyai tanda, dia tidak bisa berjual beli ya. Nah, saya juga tidak mempunyai kartu itu ya, jadi saya tidak bisa menukar uang saya. Walaupun ada uang, mereka katakan kita di bank, di counternya tidak ada uang katanya, yang ada uang di mesin itu. Kamu harus memakai kartu itu, kartumu ya, ya kartu itu mereka harus mempunyainya melalui pemerintahannya. Jadi kita orang asing tidak mungkin mendapatkan kartu itu, sehingga pada akhirnya saya tidak bisa menukar uangnya. Ya itu saya teringat, wah
Itu akan terjadi pada waktu masa sengsara besar. Orang yang tidak mempunyai tanda, ya, mereka tidak bisa membeli, ya, mereka tidak bisa menjual apa-apa. Ya. Jadi sekarang semua sistem digital itu telah mulai kelihatannya sangat sangat diterapkan, ya, sehingga cara pemerintah untuk memantau rakyatnya itu sangat gampang, ya. Nah, dan juga segala rekod itu tersusun dengan sangat baik. Ya, jadi kita melihat sistem digital itu memang sangat gampang untuk menyimpan rekod kita, ya, menyimpan segala sesuatu yang kita lakukan, ya. Kalau kita dulu beli buku, kita harus beli buku hard copy. Kalau sekarang kita boleh beli buku Kindle. Ya, kalau kita sudah beli buku Kindle, nanti kita akan ditawarkan. Ya, kalau saya melihat kamu membeli buku ini, ya saya rasa buku yang satu ini mungkin cocok untuk kamu. Ya, kalau kita beli dua-duanya, dia akan mengatakan, oh buku satu lagi itu akan cocok untuk kamu. Jadi itu adalah mereka berusaha dengan satu sistem untuk mengerti kita, untuk menguasai kita, ya. Jadi secara sadar atau tidak sadar, kalau kita tidak berhati-hati, kita sangat gampang untuk diarahkan, ya. Kita sangat gampang untuk diarahkan. Informasi-informasi yang dikirimkan kepada kita itu akan sangat gampang untuk membawa kita ke arah yang diinginkan, ya. Seorang penulis majalah Forbes, dia mengatakan uang pada akhirnya, ya, uang pada akhirnya lebih menjadi suatu konsep dibandingkan dengan suatu realita fisik. Karena kita melihat hari ini uang itu kita miliki, tetapi secara fisik di mana kita tidak tahu. Ya, jadi sekarang bahkan kita melihat sekarang sudah memakai Bitcoin dan sebagainya, ya, untuk itu adalah sesuatu yang apakah bereksis atau tidak bereksis kita tidak tahu, tetapi nilainya itu kelihatannya sangat menakutkan, ya. Jadi itulah sesuatu hal yang sepertinya tidak masuk akal, tetapi merupakan sesuatu yang menjadi realita, ya, di dalam kehidupan kita yang kita hadapi setiap hari, setiap saat. Jadi itulah keadaan-keadaan dunia ini yang kelihatannya semakin mengarah kepada satu sistem ekonomi, satu sistem digital yang nantinya akan sangat gampang memantau, memantau keadaan setiap orang. Ada seorang berkata demikian, dia mengatakan Obamacare itu adalah sesuatu yang kelihatannya itu membantu rakyat, tetapi sebenarnya tidak, ya, sebenarnya adalah untuk memantau, untuk mengontrol rakyat, katanya, ya. Kalau seandainya seluruh Amerika, ya, nah itu hanya mempunyai satu sistem, ya, satu sistem insurance kesehatan, ya. Nah, di situ akan sangat gampang mengetahui, oh siapa yang sakit, siapa yang perlu uang, ya dari mana uangnya dia menyembuhkan dan sebagainya. Itu akan gampang sekali untuk mengetahui siapa yang nantinya datang membesuk dia, ya kita ke rumah sakit, kita dicatat informasinya, ya, dimasukkan ke dalam komputer. Jadi semua akan kelihatan jelas, katanya. Akan sangat gampang untuk mengontrol. Nah, ini juga mengarah, katanya, ke sistem itu. Nah, itu adalah sesuatu yang sangat itu kita tidak jelas, ya, apakah itu memang situasi yang mengarah kepada satu sistem, kita tidak tahu. Tetapi yang jelas hari ini manusia mulai menanamkan tanda itu. Nah, koran-koran yang saya baca, ya, di situ di dalam satu majalah dikatakan pada tanggal 24 Maret 2019, ya, dikatakan saat itu
pada tahun 2019 ada 3.000 warga Swedia sudah implan microchip di tangannya. Nah, tadi kita baru baca ya tentang tanda yang ditaruh ya, yang ditanamkan di tangannya ya. Nah, microchip itu memang sering ditaruh di binatang peliharaan supaya kalau anjingnya itu hilang bisa ketahuan di mana. Nah, sekarang diimplan di dalam diri manusia ya. Sehingga ini adalah sesuatu yang sudah dilakukan ya di sana. Mereka katakan senang sekali, mereka sekarang tidak perlu bingung cari dompet, tidak perlu takut kalau kredit card-nya hilang ya. Mereka boleh melakukan segala sesuatu melalui microchip ini ya. Baik pergi belanja ya, mereka bisa memakai microchip ini, baik mereka pada waktu membayar ini, membayar itu ya, menunjukkan identitasnya, semua pakai microchip ini ya. Jadi itu adalah sesuatu yang sangat kelihatannya praktikal ya, tetapi kalau kita membaca ini dari kacamata Wahyu pasal yang ketiga, 16 dan ke-17, kelihatannya itu merupakan gejala-gejala atau tanda-tanda ya. Nah, dikatakan juga di dalam CNN Indonesia pada tahun 2021 ya, viral implant microchip ini chipnya hanya sebesar beras ya, ditanamkan di tangan ya. Kita lihat ini adalah sesuatu yang kelihatannya mirip-mirip dengan apa yang dinubuatkan ya, yang dilihat oleh Yohanes di abad pertama ya. Yohanes pada abad pertama perkembangan teknologi belum sampai ke situ, tetapi Tuhan sudah menunjukkan kepada dia tentang kemungkinan tentang hal-hal yang akan terjadi ya, dan kita sudah melihat akan hal ini ya. Ada orang yang menanamkan microchip yang sebesar beras ini di tangannya ya, lalu mereka boleh memakainya untuk membeli ya, seperti saya katakan tadi, mereka katakan mereka tidak perlu membawa uang kontan, tidak perlu membawa dompet, tidak perlu membawa kredit card ya, mereka hanya menunjukkan tangannya, semua transaksi, semua informasi sudah ada di dalam microchip itu ya. Dan yang menakutkan lagi ya, dikatakan ini adalah perusahaan Elon Musk ya. Kita tahu Elon Musk ya, saudara sekalian, seorang yang sangat kaya. Dia mengatakan bahwa perusahaannya akan mencoba uji tanam chip di otak manusia 6 bulan lagi. Kapan? Dari Desember tanggal 1 tahun 2022. Jadi tahun 22 Desember tanggal 1, Elon Musk mengatakan bahwa perusahaannya akan mengadakan uji coba chip di otak manusia ya. Jadi itu adalah cara ya manusia yang kelihatannya ya perlahan-lahan kelihatannya bahwa apa yang dinubuatkan oleh Yohanes ya, yang apa yang diberitahukan oleh Tuhan kepada Yohanes itu secara perlahan-lahan itu akan muncul ya. Nah, ini chip ini ada orang mengatakan itu seperti tato elektronik ya. Jadi kalau sudah dipasang chipnya, ada tatonya, ya kita tidak akan kelihatan elektroniknya, kita akan melihat tatonya. Dan sekarang kita melihat bahwa tato itu semakin hari semakin umum ya saudara sekalian, bahkan untuk generasi milenial generasi muda saat ini ya, mereka sepertinya punya karakter tertentu yang mereka mereka tatokan ke dalam tubuhnya ya. Kita bahkan kadang-kadang melihat para pemimpin pujian di gereja juga tatoan saudara sekalian. Nah, saya pernah melihat ada orang yang tatonya adalah Yohanes ya, Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 saudara sekalian. Kelihatannya bagus ya. Nah, lalu saya berpikir kok tidak ada orang yang membuat tato ke badannya dengan ayat Imamat 19 ayat yang ke-28 saudara sekalian ya. Imamat 19 ayat yang ke-28 bunyinya, janganlah kamu menggoresi tubuhmu karena orang mati, dan janganlah merajah tanda-tanda pada kulitmu
akulah Tuhan. Ya saudara sekalian, dan orang-orang kelihatannya tidak membaca ayat ini ya. Jadi kita melihat tato itu semakin hari semakin banyak ya. Saya tidak mengatakan saya apa namanya itu menentang atau bagaimana, tetapi ayat Alkitab mengatakan bahwa kita tidak boleh merajah ya goresan-goresan di kulit kita ya. Tetapi itu sepertinya sesuatu generasi orang yang dikondisikan untuk menerima semacam tanda di tubuh mereka. Dan di sini dikatakan tanda yang nantinya akan menjadi tanda di akhir zaman yang membuat mereka dapat membeli dan menjual adalah nama daripada binatang itu atau bilangan nama itu ya. Jadi mereka akan menjadi mempunyai satu chip yang atau satu tanda ya, apakah itu sejenis tato atau chip kita tidak tahu, tetapi kalau kita melihat akan perkembangan teknologi itu sepertinya begini saudara sekalian ya, tetapi kelihatannya seragam ya, karena mereka akan memasangkannya dengan nama binatang atau bilangan namanya. Ya, kalau kita kembali ke zaman kunonya, orang Ibrani, ya bahasa Ibrani, bahasa Yunani, memang nama orang juga seringkali dapat dihitung, ya, dapat dihitung sehingga kadang-kadang mereka tidak menyebut namanya, tetapi mereka hanya lebih suka menyebut nomor. Ya, nomor itu adalah jumlah daripada nama tersebut. Nah, tujuan daripada tanda itu seperti yang saya katakan tadi adalah untuk mengontrol rakyat, ya, mengontrol rakyat. Jadi iblis mau memakai cara-cara yang demikian itu nantinya dapat mengontrol rakyat. Ya, ada orang mengatakan seperti yang di China, ya, mereka ada satu kartu sosial. Ya, kartu sosial itu begitu mengontrol rakyatnya, memberikan nomor ya, seperti hari ini kalau kita di apa namanya itu Yelp ya, kita kasih nilai ya, nilai 1 bintang, 2 bintang, 3 bintang ya, scoresnya akan berkurang kalau pelayanannya kurang. Nah, kalau di China itu kartu sosialnya itu kalau rakyatnya itu tidak mendengarkan pemerintah, scoresnya akan dipotong ya. Kalau mereka memakai uangnya untuk membeli terlalu banyak minuman keras, scoresnya akan dipotong ya. Kalau orang tuanya pernah menentang pemerintah, scores anaknya juga akan dipotong. Sehingga kalau sampai scores-nya itu apa namanya nilainya itu terlalu rendah, nilai kartu sosialnya itu terlalu rendah, mereka tidak diizinkan untuk keluar negeri atau tidak diizinkan untuk keluar kota dan sebagainya. Nah, itu seperti suatu pengontrolan, ya, suatu pengontrolan itu sudah terjadi ya. Nah, katanya di India juga mereka memakai 12 nomor itu untuk mengontrol. Ya, jadi segala sesuatu itu sudah ada di dalam 12 nomor tersebut. Nah, kita juga mempunyai social security ya, yang kelihatannya juga mencakup segala sesuatu yang diperlukan tentang siapakah kita ya, tentang siapakah kita, kondisi kita, keadaan kita ya. Jadi kita dikontrol ya. Jadi sepertinya sangat gampang untuk dikontrol. Nah, sekarang jangankan hal-hal digital yang lain ya. Ada seorang penulis menggunakan kamera ya. Kamera dia katakan berapa kali ya dia tanyakan, apakah kita pernah bertanya kepada diri kita sendiri dalam satu hari berapa kali kita berdiri di depan kamera, katanya. Ya, tentu yang dia tanyakan bukan selfie ya saudara sekalian. Ya, kalau kita selfie ya kita pakai kamera sendiri ya. Nah, kita simpan sendiri fotonya. Tetapi kita berada di depan kamera ataupun rekaman video daripada pemerintah, katanya. Ya, kita berdiri di persimpangan jalan, di situ ada kamera, ada video yang merekam kita. Ya, kita berada di toko, ada kamera, ada video yang merekam kita. Ada seorang mengatakan ya,
di Inggris di Inggris itu setiap hari kira-kira ada 300 kali seseorang berdiri di depan kamera katanya. Itu rata-rata katanya. Nah, rakyat yang biasa ya itu 300 kali berdiri di depan kamera dan foto-foto itu direkam, disimpan, saudara sekalian. Kalau ada sesuatu yang terjadi pada diri kita, semua informasi-informasi itu akan terlihat di situ ya. Apa yang terekam tentang kita itu akan terlihat dengan sangat jelas di situ. Jadi itu adalah sesuatu yang dulunya kelihatannya tidak ada, tetapi sekarang kelihatannya pengontrolan itu semakin hari semakin nyata. Ya. Nah, tentunya kita tidak menentang teknologi, saudara sekalian. Ya, kita memakai teknologi seperti hari ini kita boleh memakai teknologi untuk menjalankan PA ini, saudara sekalian. Ya. Tetapi kalau seandainya saya adalah seorang pendeta di China, saudara sekalian, saya percaya dia juga tidak berani ya memakai teknologi ini untuk merekam karena semuanya itu nantinya akan tersimpan dan akan menjadi sesuatu yang sangat menakutkan ya, sangat menakutkan. Bahkan ada orang mengatakan pemerintahan komunis di China sekarang memakai AI, rencananya untuk memakai AI, Artificial Intelligence, untuk menolong mereka untuk pemantauan ya secara keseluruhan. Ya. Itu adalah sesuatu yang sedang dilakukan ya di dunia ini. Tetapi kita juga melihat pemerintahan Allah, ya, kerajaan 1000 tahun, nantinya sama sekali berbeda dengan apa yang dilakukan oleh iblis ini, saudara sekalian. Ya, seperti yang kita lihat di dalam Yesaya pasal yang ke-65 ayat yang ke-21 dan 22 di sini dikatakan mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Jadi kerajaan Allah itu bersifat kekal, kita juga akan menikmati apa yang kita bangun, apa yang kita tanam. Ya, kalau hari ini mungkin kita tanam, besoknya dimakan orang lain ya, karena kita mungkin tidak mempunyai kesempatan menikmatinya. Tetapi di sini tidak ya. Dan mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya, dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Ya, jadi kita melihat di sini kalau hari ini ya, pohon-pohon kita mungkin lebih panjang umurnya daripada yang menanam ya, saudara sekalian ya. Tetapi di dalam kerajaan Tuhan tidak demikian ya. Tidak demikian karena kita sudah memasuki kekekalan daripada Tuhan. Ya, kita tidak takut dikontrol, tidak takut dipantau, tetapi lain ya, lain sekali dengan keadaan dunia, keadaan kerajaan antikristus yang dia akan bangun. Ya, kita melihat lagi di dalam ayat yang ke-18, 17 dan ke-18 dikatakan, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Ya. Bilangannya adalah 666. Nah, saudara sekalian, ini yang seringkali kita dengar. Ya, banyak sekali orang yang secara historis, secara sejarah gereja, ya, cara yang paling umum yang dilakukan orang Kristen untuk menghitung 666 itu adalah menggunakan yang istilah yang namanya gematria, ya. Nah, gematria itu adalah suatu cara untuk menguraikan nama orang, ya. Itu adalah satu gagasan bahwa kita dapat mengambil bahasa kuno
ya, bahasa Ibrani atau bahasa Yunani, dan jika kita menetapkan nomor yang tepat untuk huruf yang tepat, kita dapat mengeja nama siapapun dengan angka, ya, dan merangkumnya, ya, dan merangkumnya. Jadi banyak orang kuno pada zaman dahulu, mereka juga menggunakan nomor dibandingkan dengan nama mereka, ya. Nah, apakah hal itu dapat diandalkan? Apakah cara perhitungan yang demikian, ya? Misalnya kalau Antonius A, itu huruf A, ya itu adalah misalnya 10001, ya. N itu berapa? Itu nomor-nomor itu ditambahkan akhirnya jadi 666, ya. Apakah cara menghitung yang demikian bisa diandalkan, saudara sekalian? Ternyata hasil daripada penghitungan gematria ini itu sangat luas ya. Kita dapat melihat kalau di dalam sejarah banyak orang sudah mulai menghitung ya. Mereka ingin mencari tahu siapakah antikristus ini, ya. Mereka terus menghitung. Nah, ada yang mengatakan kalau Nero, ya, namanya ditambahkan itu juga 666, ya. Vespasianus namanya juga 666, ya. Domitianus juga 666, ya. Dan yang zaman modern Hitler namanya juga 666. Lalu Paus juga namanya 666. Jadi banyak sekali orang yang kalau dihitung namanya 666. Ya, jadi itu adalah masalahnya, ya. Jadi ada seorang teolog, dia itu tidak percaya akan penghitungan yang demikian, ya. Tetapi dia juga mengingatkan kita, katanya kalau kamu mau mencari jumlah 666, jika sebuah nama tidak cocok, kamu tambahkan gelarnya, katanya. Jika masih tidak cocok, coba ganti dari bahasa Yunani ke bahasa Ibrani, atau bahkan pakai bahasa Latin, ya, atau pakai bahasa Indonesia kita, ya. Jadi supaya tetap mendapatkan 666, katanya. Jadi itu sekali lagi kalau kita melihat pakai cara yang demikian, ya, gematria ini itu adalah satu cara yang sangat tidak tidak akurat, ya, karena hasilnya terlalu banyak, ya. Nah, sebagai orang Kristen, ya, kita kembali melihat apa yang dimaksudkan oleh Yohanes di dalam menuliskan ayat ini. Apakah Yohanes mau kita mencari tahu siapakah antikristus melalui 666, atau Yohanes mempunyai maksud yang lain, ya. Nah, Yohanes di sini mengatakan yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana. Nah, apa yang dimaksudkan dengan hikmat? Apakah yang dimaksudkan dengan bijaksana di sini, ya? Nah, hikmat dan bijaksana itu tentunya bukan apakah kita dapat menggunakan sistem gematria ini untuk menghitung, ya. Saya percaya itu bukan maksudnya Yohanes, ya. Karena kalau Yohanes di sini menggunakan konsep gematria, itu boleh dikatakan sesuatu yang sangat berbeda, ya, dengan gaya apokaliptik yang dia tuliskan di dalam kitab Wahyu ini, ya. Itu adalah sesuatu yang sangat tidak konsisten kalau dibandingkan dengan seluruh Alkitab. Nah, di seluruh kitab Wahyu. Nah, saya percaya pada waktu saya membaca Yohanes mengatakan yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana. Saya rasa Yohanes ingin kita memahami sesuatu.
Ya, hikmat itu datangnya dari Tuhan. Ini adalah sesuatu yang bersifat apokaliptik. Ya, jadi Yohanes menuliskan 666 itu bukan melalui gematria, tetapi merupakan sesuatu yang dinubuatkan. Jadi kita perlu mempunyai kondisi rohani yang sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kita mengkalkulasi akan 666 ini bukan dengan kebijaksanaan manusia, tetapi dengan hikmat yang datangnya dari Allah. Itulah sebabnya kita tidak perlu mencari tahu dari gematria itu, karena gematria di satu sisi menghasilkan terlalu banyak hasil, ya, terlalu banyak orang yang jumlah namanya itu bisa digolongkan sebagai 666, ya. Tetapi kita melihat di sini yang Yohanes maksudkan adalah hikmat secara rohani, bukan intelektual manusia, tetapi hikmat secara rohani. Dan saya rasa ya, daripada kita menghabiskan waktu kita untuk menghitung siapakah 666, lebih baik kita menggunakan waktu kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, ya, belajar tentang firman Tuhan. Nah, yang jelas di sini dikatakan itu adalah bilangan seorang manusia. Kita tahu 7 di dalam Alkitab sering digambarkan sebagai angka yang sempurna, ya, angka yang Tuhan ciptakan dunia di satu minggu ada 7 hari, ya. Nah, kita melihat 6 adalah angka yang tidak sempurna, ya, angka manusia, ya, manusia diciptakan pada hari yang ke-6. Jadi 3 kali diulangi 666 itu, ya, seorang bernama Irenaeus dia mengatakan demikian, ya. Dia mengatakan perikop ini ya adalah yang paling awal yang kita miliki, menggambarkan sebagai angka yang merangkum seluruh kemurtadan manusia. Diulangi 3 kali untuk menekankan totalitas ketidaksempurnaan manusia, ketidaklengkapan yang diulangi, ya, untuk menunjukkan tentang keadaan manusia yang membutuhkan Allah. Ya, jadi kita melihat di sini, ya, binatang itu ingin menipu manusia, ingin mengalihkan konsepsi dan pandangan manusia, ya, dengan cara nomor ini. Tetapi Tuhan ingin kita berbeda. Tuhan ingin kita konsentrasi kepadanya. Jadi seperti Irenaeus, ya, kita kalau ingin sungguh-sungguh memahami firman Tuhan, kita harus berdoa, berhati-hati, jangan sampai iblis mengalihkan perhatian ataupun fokus kita kepada konsep yang salah. Ya, kita tahu di dalam sejarah dunia, di dalam sejarah gereja, banyak orang menghasilkan banyak waktu untuk berdebat, ya, memperdebatkan siapakah 666 itu. Dan akhirnya mungkin melalaikan banyak waktu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya, jadi seorang menulis demikian. Ya, ada 2 hal yang perlu kita perhatikan di dalam kita mempelajari angka 666 ini. Yang pertama adalah terlalu banyak kemungkinan bagi kita untuk menemukan orang. Ya, kita akan menemukan terlalu banyak orang melalui permainan kata atau teka-teki matematika ini. Itu tidak akan mendapatkan sesuatu jawaban yang solid. Ya. Yang kedua, katanya, ya, meskipun tidak salah kalau kita ingin berspekulasi, tetapi kalau kita terus-menerus menghabiskan waktu itu pada angka ini, pada perdebatan ini, maka kita akan dialihkan, ya, kita akan menyimpang daripada maksud dan tujuan daripada Yohanes menuliskan akan angka ini, akan ayat ini. Jadi saya rasa itu adalah satu peringatan yang sangat baik bagi kita, ya. Jangan sampai kita tergoda untuk
mengetahui sesuatu yang sebenarnya Roh Kudus sendiri tidak ingin memberitahukan kepada kita. Ya, Roh Kudus cukup mengatakan demikian, kita percaya bahwa itu adalah nomor manusia. Ya, bilangannya itu adalah 666, nanti akan ditanamkan di situ. Ya, nah siapakah antikristus itu kita tidak diberitahu, jadi kita tidak perlu memaksa diri untuk mengetahuinya. Jadi saudara sekalian, melalui kesimpulan pada malam hari ini, kita melihat kembali bahwa iblis nantinya akan mengutus 2 orang ke dalam dunia ini. Ya, kedua orang ini disebut sebagai binatang. Ya, binatang yang satu ingat dari laut. Ya, itu adalah orang kafir kalau kita melihat analisa yang pernah kita lakukan dengan teliti. Yang kedua dari bumi, ya, bumi itu sama dengan tanah. Nah, itu adalah nabi palsu. Yang pertama adalah antikristus, pemimpin politik. Yang kedua adalah nabi palsu. Ya, mungkin dia adalah orang Yahudi. Ya, dia dengan topeng pemimpin agama, tetapi dipakai oleh iblis. Ya, dia seperti pemimpin agama, memimpin orang untuk menyembah kepada patung yang dibuatnya untuk mengingat akan binatang yang pertama yang pernah luka. Nah, secara agama dia seolah-olah memimpin orang untuk menyembah kepada patung itu, ya, yaitu mengalihkan manusia dari Allah kepada iblis. Jadi itu adalah siasat ataupun strategi daripada antikristus untuk menguasai dunia ini. Dan nantinya dunia ini akan semakin hari berjalan kepada satu sistem, ya, sistem politik ya, yang ditopangi dengan sistem ekonomi dan satu sistem agama. Ya, jadi semuanya akan mengarah kepada satu pemimpin yang akan menguasai dunia. Dia akan menamai diri sebagai Tuhan. Ya, dia akan meniru Tuhan ya untuk memimpin dunia ini. Jadi kita harus selalu mengabdikan waktu kita untuk mengenal Tuhan kita dengan lebih baik supaya jangan sampai satu hari kita menyembah kepada Tuhan yang meniru, ya, artinya tiruan, ya, tiruan Tuhan, tiruan yang bukan Tuhan sendiri tetapi iblis yang meniru Tuhan kita. Ya, itu kita harus sangat berhati-hati. Ya, kita minta Tuhan menjaga, melindungi, dan memelihara iman kita. Ya, karena kita tahu bahwa kedatangan Tuhan semakin hari semakin mendekat. Ya, tanda-tanda tentang kedatangan Tuhan juga semakin mendekat. Jadi kita juga harus lebih berjaga-jaga lagi. Baik, saya rasa malam ini kita belajar sampai di sini.